Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi ya bersama Ibu di dalam video pembelajaran kita. Pada pagi hari ini, kita akan membahas materi ketenagakerjaan. Namun sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu ada satu pesan untuk kalian semua. Coba kalian pikir, apakah pada masa pandemi ini ada satu hal positif yang diajarkan oleh COVID-19 ini? Ya benar, hal positif yang dapat diajarkan mengenai kebersihan. Mengapa seperti itu? Coba kalian ingat dulu, sebelum masa pandemi ini ada, kita sering menyepelekan mengenai kebersihan diri kita sendiri. Walaupun pandemi ini banyak membawa pengaruh negatif bagi kehidupan kita, banyak menghambat kegiatan kita, tetapi pandemi ini juga membawa satu hal positif. Coba ingat lagi ya. Dulu kita sering sekali lupa kalau sebelum makan itu kita harus mencuci tangan. Dan juga kita dulu sering sekali mengambil makanan yang jatuh dan istilahnya itu belum 5 menit. Padahal pada saat waktu makanan itu jatuh, itu kan makanan itu sudah kotor dan sudah ada virus atau bakteri yang terhinggap di makanan tersebut. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita diajarkan menjadi lebih waspada terhadap kebersihan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, Ibu harap kalian itu harus menjaga kebersihan diri sendiri dimulai dari kalian sendiri dan baru ke masyarakat sekitar agar terbebas dari virus ini. Amin. Nah, kita mulai masuk ke materi ini ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi ini, apakah ada yang sudah tahu mengenai ketenagakerjaan? Coba Ibu mau tahu sih apa arti tenaga kerja menurut kalian sendiri? Ibu tunggu ya. Ya, benar. Jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat luas. Sudah bagus ya, berarti kalian sudah membaca sebelum Ibu memberikan materi hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui mengenai pengertian dari ketenaga kerjaan, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Yang kedua, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja atau kesempatan kerja. Yang ketiga, kita dapat mengetahui jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui masalah ketenaga kerjaan. Oke, kalau begitu mari kita masuk ke materi selanjutnya. Mengenai pengertian. Jadi pengertian ini Ibu akan menjelaskan yang terlebih dahulu ialah pengertian ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun kebutuhan masyarakat. Contohnya itu orang tua kalian yang bekerja dari pagi sampai sore. Itu termasuk ke tenaga kerja. Yang ketiga ada angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja itu? Jadi, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja. Itu tuh penduduknya usianya dari 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang keempat, itu adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Itu jadi seperti ladang ia mencari pekerjaan. Kesempatan kerja ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka yang bekerja penuh atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain yang pertama, bekerja 40 jam kerja per minggu. Yang kedua, memiliki upah minimum regional, dan yang terakhir adalah sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Contohnya itu misalnya dokter, dia kan sekolah kedokteran dulu. Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu, masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. Dulu disebut setengah pengangguran terpaksa. Nah, contoh dari yang pengangguran ini, setengah pengangguran ini adalah misalnya Aini dari pagi sampai siang itu dia bekerja di kafe A. Nah, yang
siang sampai malam dia bekerja di kafe B. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Apakah ada yang tahu satu saja faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja, kesempatan kerja? Ya, benar sekali. Yang pertama itu mengenai usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dari individu itu sendiri. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia ini ada atau tidak, dan kebutuhan tenaga kerja itu sendiri. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Dan yang kelima adalah besar permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang jenis tenaga kerja. Jadi jenis tenaga kerja ini ada dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan sifat kerjanya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani ini adalah lebih banyak mengandalkan fisik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Contohnya itu adalah pekerja bangunan, sopir angkutan umum, penyapu perjalanan. Itu termasuk ke tenaga kerja fisik. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani, yaitu dia itu lebih banyak menggunakan otak dan lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam suatu proses produksi. Contohnya itu adalah manajer, direktur, dan konsultan. Yang kedua, tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah tenaga kerja yang terdidik atau skill labor. Adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Contohnya itu adalah dokter. Dia kan sebelum menjadi dokter, dia harus sekolah kedokteran dulu. Hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, ekonom, dan polisi. Itu termasuk ke tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Contohnya itu tukang masak, sopir, pelayan toko, montir, penjahit, dan pelukis. Nah, ini ada yang terakhir, yaitu mengenai tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled labor dan untrained labor. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaganya saja. Misalnya itu adalah pesuruh, kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan tukang sampah. Nah, tenaga kerja yang ketiga itu dibedakan menjadi berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Tenaga kerja ini dibedakan menjadi yang pertama, yaitu tenaga kerja langsung. Artinya, tenaga kerja langsung ini tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Jadi dia itu terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya itu adalah karyawan bagian produksi. Itu termasuk ke tenaga kerja langsung. Yang kedua itu adalah tenaga kerja tidak langsung. Arti dari tenaga kerja tidak langsung ini adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Yang ketiga, materi selanjutnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Nah, Indonesia ini kan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah ruah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia ini atau yang sering kita sebut dengan SDM dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Nah, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Coba kalian pikir, apa sih yang menjadi masalahnya? Iya, benar. Masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia ini, Ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama itu benar yang menurut kalian tadi, pengangguran yang tinggi. Jadi di Indonesia ini masih terdapat angka pengangguran yang cukup tinggi ya. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jadi jumlah angkatan kerja atau orang yang ingin bekerja ini juga tinggi. Tetapi biasanya tidak diseimbangi dengan lapangan pekerjaan tersedia, makanya terjadi pengangguran. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilannya rendah. Contohnya mereka tuh putus sekolah, itu menjadi masalah dalam ketenaga kerjaan.
Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Jadi bisa saja dalam suatu daerah ini banyak sekali angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada, dan pada daerah yang lain lapangan pekerjaannya ada tetapi angkatan kerjanya tidak ada. Nah, Ibu rasa cukup ya materi pada pagi hari ini. Kita akan melanjutnya pada kuis. Dimohon setelah membuka video ini kita lanjut ke kuis yang sudah Ibu share linknya di WA group. Itu silahkan dibuka. Demikianlah video pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.